Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Danang Wahyu Prasetyo, absen 7 dari kelas 11 MIPA 4, akan membacakan tugas-tugas yang telah diberikan. Untuk minggu pertama dan tugas pertama, perbedaan negara demokrasi dengan negara otoriter. Untuk negara demokrasi, yang pertama, lama periode kepala negara dibatasi secara teratur. Yang kedua, adanya kebebasan pers dan media. Yang ketiga, kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat. Yang keempat, fungsi hukum penting sebagai instrumen pelaksanaan kehendak rakyat. Yang kelima, ada pembagian kekuasaan di setiap lembaga tertentu. Itu yang negara demokrasi. Lalu untuk negara otoriter, yang pertama, tidak ada batasan terkait kepemimpinan penguasa negara. Tidak ada kebebasan pers, kekuasaan tertinggi di pihak penguasa, fungsi hukum dipakai sebagai legitimasi program penguasa, dan yang terakhir tidak ada pembagian kekuasaan. Lalu tugas yang berikutnya untuk minggu pertama yang merangkum itu klarifikasi demokrasi. A. Berdasarkan titik berat perhatiannya dibagi menjadi 3: demokrasi formal, demokrasi material, dan demokrasi gabungan. Lalu yang dibedakan berdasarkan ideologi dibedakan menjadi 2, yaitu demokrasi konstitusional atau liberal dan demokrasi rakyat atau proletar. Dan yang ketiga, berdasarkan proses penyaluran kehendak rakyat dibagi menjadi 2, yaitu demokrasi langsung dan demokrasi tidak langsung. Lalu untuk prinsip-prinsip demokrasi, yaitu 1. Menyelesaikan perselisihan dengan damai secara melembaga. Yang kedua, menjamin terselenggaranya perubahan secara damai dalam suatu masyarakat yang sedang berubah. Yang ketiga, menyelenggarakan pergantian pemimpin secara teratur. Yang keempat, membatasi pemakaian kekerasan sampai minimum. Yang kelima, mengakui serta menganggap wajar adanya keanekaragaman. Dan yang keenam, menjamin tegaknya keadilan. Lalu ada sokok guru demokrasi. A. Kedaulatan rakyat. B. Pemerintah berdasar persetujuan yang diperintah. C. Kekuasaan mayoritas. D. Hak-hak minoritas. E. Jaminan hak-hak asasi manusia. F. Pemilihan yang bebas dan jujur. G. Persamaan di depan hukum. H. Proses hukum yang wajar. I. Pembatasan pemerintahan. J. Pluralisme sosial, ekonomi, politik. F. Nilai-nilai toleransi, pragmatisme, kerjasama, dan mufakat. Lalu tugas untuk minggu kedua, yaitu periode. Untuk periode 1945 sampai 1949, 1. Pada periode ini tidak ada rotasi kekuasaan. Yang kedua, pemilu belum dapat dilaksanakan. Yang ketiga, pelaksanaan demokrasi terbatas pada persamaan yang mendukung revolusi kemerdekaan. Lalu pada periode 1949 sampai 1950, pada periode 1949 sampai 1999, yang pertama, kehidupan kepartaian memiliki peluang berkembang secara maksimal. 2. Hanya dilakukan 1 kali pemilu, dilaksanakan dengan prinsip demokrasi. Yang ketiga, masyarakat dapat merasakan hak dasar mereka tidak dikurangi sama sekali. Lalu periode 1999 sampai 1965, tidak dilaksanakan pemilu, mengaburnya kepartaian. 2. Tidak dilaksanakan pemilu. Yang ketiga, hak dasar manusia menjadi sangat lemah. Puncaknya anti kebebasan pers. Lalu untuk periode 1965 sampai 1998, rotasi kekuasaan eksekutif hampir tidak terjadi. Pemilu dilaksanakan 7 kali, tapi kualitasnya jauh dari demokrasi. 3. Dunia internasional sering menyorot Indonesia berkaitan erat dengan wujud jaminan HAM, hak asasi atau hak asasi manusia. Lalu periode 1998 sampai sekarang, rotasi kekuasaan dilaksanakan dari pemerintahan pusat sampai desa.
Lalu pemilu dilaksanakan lebih demokratis dan sebagian besar hak asasi manusia mulai terjamin. Lalu untuk yang minggu ketiga, membangun kehidupan yang demokrasi di Indonesia. Yang pertama, persamaan kedudukan di muka hukum. Rakyat memiliki kedudukan yang sama di depan hukum. Artinya, hukum harus dijalankan secara adil dan benar. Hukum tidak boleh pandang bulu. Siapa saja yang bersalah dihukum sesuai ketentuan yang berlaku. Untuk menciptakan hal itu harus ditunjang dengan adanya aparat penegak hukum yang tegas dan bijaksana, bebas dari pengaruh pemerintahan yang berkuasa, dan berani menghukum siapa saja yang bersalah. Lalu yang kedua, partisipasi dalam pembuatan keputusan. Dalam negara demokrasi, kekuasaan tertinggi berada pada tangan rakyat. Aspirasi dan kemauan rakyat harus dipenuhi. Para pembuat kebijakan harus memperhatikan seluruh aspirasi rakyat yang berkembang. Kebijakan yang dikeluarkan harus dapat mewakili berbagai keinginan rakyat. Yang ketiga, distribusi pendapatan secara adil. Semua warga negara berhak memperoleh pendapatan yang layak, dan pemerintah wajib memberikan bantuan kepada fakir miskin atau mereka yang berpendapatan rendah. Akhir-akhir ini pemerintah menjalankan program pemberian bantuan tunai. Dengan program tersebut diharapkan terjadi distribusi pendapatan yang adil di antara masyarakat Indonesia. Lalu yang keempat, kebebasan yang bertanggung jawab. Dalam negara demokrasi terdapat 4 kebebasan yang sangat penting, yaitu kebebasan beragama, kebebasan pers, kebebasan mengeluarkan pendapat, dan kebebasan berkumpul. 4 kebebasan ini merupakan hak asasi manusia yang harus dijamin bebasnya oleh negara. Akan tetapi pelaksanaannya mesti bertanggung jawab. Artinya kebebasan yang dimiliki oleh setiap warga negara tidak boleh bertentangan dengan norma yang berlaku. Sekian yang dapat saya sampaikan. Maaf bila banyak kesalahan, kurang lebihnya demikian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.